banyak juga untuk benefitnya. Ya, contoh kita ada kendaraan sendiri. Waduh. Berapa ya omsetnya ya? Kurang lebih ya. Podcast Bolu Malang Singosari. Halo semuanya, selamat datang di podcastnya Bolu Malang Singosari bersama saya Indah dan Bapak Mbak Setio. Selama 30 menit ke depan atau mungkin lebih, nanti kita akan kulik-kulik nih sebenarnya gimana sih bisnis bersama dengan Bolu Malang Singosari bersama dengan Pak Setio yang akan menjadi narasumber kita. Nanti kita bisa kulik-kulik kira-kira profitnya, omsetnya gimana sih, masih seksi nggak sih kalau jualan bolu gitu ya Pak? Siap. Oke. Memasuki segmen yang pertama, jadi kita mau kulik dulu Pak Setio ini tuh sebenarnya background-nya apa sih sampai akhirnya bisa duduk di sini dan sharing ke teman-teman semuanya mengenai kemitraan di Bolu Malang Singosari. Silakan Pak, namanya Pak Setio. Nah, background-nya nih Pak sebelum jadi pebisnis Bolu Malang Singosari sebagai apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setio Wibowo. Untuk background saya dulu pernah kerja di bidang otomotif, kurang lebih sekitar 7-8 tahun. Akhirnya setelah itu baru memulai untuk mengikuti bisnis kemitraan di Bolu Malang Singosari ini. Dan saya di sini di kemitraan dengan nama The Naila Store. The Naila Store. Iya. Oke, ini menarik banget. Kenapa Pak Setio yang background-nya otomotif sampai akhirnya terjun ke bisnis bolu nih Pak. Jadi kesan pertamanya tuh gimana sih Pak sampai akhirnya aduh kepincut nih kita bisnis aja yuk Bolu Malang Singosari gitu Pak. Oh gitu. Ini asal mula saya mau gabung ikut ke bisnis Bolu Malang Singosari itu sekitar tahun 2018. Saya main-main ke Malang, terus saya coba beli bolu Malang untuk oleh-oleh bawa pulang. Nah, setelah itu respon dari keluarga, dari anak, oh kuenya bagus, kuenya oke, lembut juga. Dari situ, setiap kali saya ke Malang, yang saya cari waktu itu memang oleh-oleh ya. Di sini tempat wisata, oleh-oleh. Saya cari oleh-olehnya untuk pulang, untuk buat tangan. Itu waktu itu macam-macam. Tapi pilihan yang terbaru di sini waktu itu bolu Malang. Waktu saya sempat tanya-tanya juga, memang baru buka untuk di bolu tahun Malang. 2018 itu ya Pak? 2018 itu ya? Betul. Kurang lebih 2018. Akhirnya saya sempat berdingan sama istri di rumah, mau nyoba bisnis, tapi bingung bisnisnya bisnis apa. Waktu sebelumnya kan saya juga masih kerja waktu itu, kerja, bisnis apa. Akhirnya saya tanya-tanya, di sini juga buka kemitraan di Bolu Malang Singosari. Dari situ akhirnya saya rundingan sama istri. Setelah itu baru konsultasi ke Bolu Malang Singosari di tim kemitraannya itu. Oke, jadi perjalanannya panjang ya ternyata sampai menjadi pebisnis Bolu Malang Singosari. Untuk join di kemitraan Bolu Malang Singosari ada sebuah journey atau sebuah cerita yang mana Pak Setio ini awalnya pengen bawa oleh-oleh tapi yang dengan kualitas terbaik. Dan Betul. Kebetulan waktu itu baru banget dibuka ya Pak. Iya. Dulu waktu pertama kali nyoba sempet ini nggak Pak, skeptis kayak paling ini bolu baru-baru paling yang ecek-ecek gitu, sampai akhirnya nyoba satu buat dimakan bareng keluarga. Memang kayak gitu sempat kepikiran juga, takut nanti apa ini cuman apa ya kayak sama dengan kompetitor lainnya. Tapi waktu itu saya coba produknya.
Saya coba produknya, akhirnya beberapa produk kita coba, respon dari keluarga, dari anak saya, yang utama anak responnya kok enak ya lah kayak gitu. Iya, berarti buat bapak-bapak yang sayang anak, nah percayalah lidah anak tuh nggak mungkin bohong ya Pak, berarti ya Pak. Dari review dari anak Pak Setio itu akhirnya mengantarkan Pak Setio untuk gimana sih kalau ternyata ini tuh bisnis yang menjanjikan gitu ya Pak, dari sebuah bolo. Karena tadi saya ngambil beberapa poin ya Pak. Iya. Ternyata oleh-oleh itu tuh selalu jadi bahan atau selalu jadi hal yang dicari kalau ada bapak-bapak yang lagi dinas atau bapak-bapak yang lagi berkunjung ke kota tertentu gitu ya Pak. Iya. Termasuk Pak Setio yang mengalami sendiri gitu Iya. ya Pak. Sampai akhirnya membawa pulang, anak suka, keluarga suka, lalu disitulah keinginan untuk membuka kemitraan itu tumbuh gitu ya Pak. Betul. Bapak inget nggak dulu varian apa yang pertama kali Bapak coba? Pertama kali coba dulu telo ungu sama susu. Itu legend banget ya Ya, Pak. sama Emang susu. sampai sekarang telo ungu dan susu itu selalu dicari sama semua orang gitu. Kayak kita sering kebanjiran DM gitu, Pak. Ini ada nggak stoknya? Ini ada nggak stoknya gitu. Semoga nanti di kemitraannya Pak Setio juga begitu ya. Nanti kita spill di belakang ya. Nah, Siap. kita udah kenalan sama Pak Setio, backgroundnya seperti apa, gimana sih ceritanya sampai akhirnya membuka kemitraan. Nah, kita kulik di bagian background pekerjaannya. Dari otomotif menjadi pebisnis. Dulu Pak Setio berpendapat ya, atau tadi sempat ngobrol, dulu sempat waktu menjalankan bisnis kemitraan itu masih menjadi karyawan. Iya. Nah, bagi waktunya gimana Pak? Antara bisnis yang sedang Bapak jalani dengan kewajiban Bapak sebagai karyawan gitu. Oke, ya. Ya, untuk bagi waktunya, waktu itu memang terus terang agak apa ya, agak sulit. Soalnya ini kan juga waktu itu bukan bisnis yang pertama. Oke. Saya tetap masih kerja, ikut perusahaan di bidang otomotif. Bagi yang memang yang agak sulit untuk bagi waktunya, konsistensinya itu untuk bisnisnya. Ya. Awal mula saya gabung di kemitraan, memang pertama ya harus ada salah satu yang agak dikeduakan. Nah, saya lihat dulu respon untuk Bolu Malang Singosari di awal bulan pertama, bulan kedua, menarik. Respon dari masyarakat bagus. Akhirnya saya harus lebih effort lagi, lebih fokus lagi untuk ke bisnis ini. Soalnya yang kita lakukan kalau kita kita sudah ada kerja, terus kita juga ada bisnis, takutnya kalau kita enggak fokus ke salah satu nanti kurang maksimal. Artinya dari situ saya lihat respon Bolu Malang Singosari ini di masyarakat diterima dengan baik. Akhirnya saya beranikan diri untuk keluar dari pekerjaan. Dari zona nyamannya ya Pak? Seperti dari zona nyaman untuk ke bisnis yang baru ini. Keren banget perjalanannya Pak Setio tuh ternyata nggak instan gitu ya, langsung simsalabim langsung keluar gitu ya Pak. Tapi melihat dulu peluang Pak Setio sebagai pebisnis dan juga waktu itu pekerja swasta berarti ya Pak. Menganalisa bagaimana sih respon konsumen ya Pak. Betul. Ketika Bapak pertama kali buka, dan alhamdulillahnya ternyata respon konsumen sesuai dengan ekspektasi Bapak. Begitu ya? Iya. Bapak ingat nggak momen pertama kali Pak approach tim kemitraan kita itu tuh di tahun berapa dan prosesnya seperti apa nih? Barangkali ada saudara-saudara Bapak ataupun kolega-kolega Bapak nih yang lagi nonton dan pengen ngebuka juga nih toko Bolu Malang Singosari. Iya. Saya bergabung di kemitraan Bolu Malang Singosari tahun 2018 untuk bulannya bulan pertengahan kalau nggak salah ya. Waktu itu saya coba beli dulu produk dulu yang di toko Karanglo. Oh, yang gitu Karanglo. Yang di Karanglo coba beli dulu di situ. Infonya ini juga baru buka juga. Setelah itu saya daftar
daftar. Saya daftar sama tim kemitraan. Disarankan kita nyari lokasi. Oke. Berarti journey-nya setelah Bapak mendaftar disarankan untuk mencari lokasi. Berarti waktu itu benar-benar tanpa apa ya Pak, persiapan ya bisa dibilang ya. Jadi hanya mendaftar lalu minta di guidance gitu ya Pak sama tim kemitraan sampai akhirnya diberikan saran untuk cari lokasi terlebih dahulu. Betul. Nah, prosesnya dari pencarian lokasi itu Pak seperti apa Pak? Jadi daftar, cari lokasi. Nah, setelah itu prosesnya berjalannya seperti apa? Setelah disarankan kita nyari lokasi yang waktu itu yang ditentukan tidak boleh berdekatan sesama teman, sama mitra. Saya cari lokasi. Setelah saya dapat lokasi, saya info ke tim Bolu Malang buat survei. Nah, disurvei, akhirnya oke. Setelah itu saya buat planning untuk GO-nya, untuk grand opening-nya, untuk buka pertama kali Bolu Malang Singosari itu. Oke. Itu berapa bulan Pak? Jangka waktu dari pertama kali Bapak approach, lalu disarankan mencari tempat terlebih dahulu, Bapak survei ya Pak, berarti itu prosesnya saya yakin pasti lama banget ya Pak menemukan lokasi yang strategis gitu, sampai akhirnya Bapak sudah siap nih untuk grand opening. Itu waktunya berapa lama Pak? Waktunya sebetulnya kalau waktu enggak seberapa lama, Kak. Untuk waktunya cepat kok waktu itu. Tinggal yang lama ya kita nyarikan nyari lokasi. Ya, Titik itu banget berarti ya Pak. Betul, nyari titiknya yang yang bisa langsung disurvei sama tim kemitraan. Ini kalau nggak oke, kita prepare untuk GO-nya. Wow. Gitu. Jadi langsung prepare, langsung grand opening dan langsung bisa jualan ya Pak. Betul. Nah, ini kita ngomongin tokonya Pak Setio, mau tahu kan tokonya Pak Setio tuh ada di mana aja? Nah, Pak Setio boleh spill nih Pak, toko-toko Bapak ada di mana aja? Nanti kita tampilin nih di atas ada fasad-fasad tokonya Pak Setio beserta patokannya, supaya nanti rekan-rekan atau teman-teman kalau mau visit di area tertentu langsung bisa datang ke tokonya Pak Setio. Siap. Untuk pertama kali buka dulu tahun 2018, saya buka di Jalan Sanan, Jalan Tumenggung Suryo. Jalan Tumenggung. Patokannya apa Pak? Boleh nggak Pak di-spill Pak? Patokannya toko patokannya itu dekat Bank Mandiri. Nah, itu. Kalau di area Sanan, tahu Bank Mandiri, pasti dekat-dekat situ pasti ada Bolu Malang Singosari. Nah, itu punya Pak Setio. Stoknya sudah pasti lengkap dan pasti akan ada keunikan tersendiri ya Pak, kayak UMKM, pojok UMKM. Pasti ada cuma ada yang dijual di toko pasar dan tidak dijual di toko lain, betul ya Pak? Betul. Karena setiap toko kemitraan itu kami juga mengencourage untuk tim kemitraan atau Bapak Ibu yang berbisnis juga itu menjual barang-barang biasanya titipan ya Pak dari tetangga, betul, dari supplier. Makanya yang bikin unik adalah satu toko dan toko lainnya itu tuh pojok UMKM pasti unik, pasti berbeda dan pasti nggak sama. Iya. Betul. Nah, itu yang satu yang di toko Sanan, yang kedua ada di mana Pak? Yang kedua ada di jalan depan Terminal Argosari. Depan terminal, strategis banget nih. Kalau ada yang masih alasan ya Pak, nggak sempet, nggak ada. Ini tokonya Pak Setio ada di depan Terminal Landungsari pas. Arjosari. Oh, Arjosari. Iya. Di Terminal Arjosari pas. Tinggal kepleset nyampe ya Pak, bahasanya Gen Z sekarang ya Pak. Iya, kepleset pas. sampai. Nah, itu udah tidak ada alasan lagi untuk tidak mampir. Iya. Dari tahun 2018 sampai tahun 2026 berarti tokonya 2. Ada yang terbaru ada di Klojen. Yang terbaru di Klojen. Pasar Klojen. Nah, ini sudah buka apa belum Pak? Boleh di-share Pak ke teman-teman. Sudah buka. Jadi yang di Klojen, ada yang di Sanan dan juga di depan Terminal Arjosari. Ini semuanya kalau saya lihat posisinya sangat-sangat strategis ya Pak. Jadi tempatnya atau jalannya lalu lalang orang-orang Malang, baik itu turis, baik itu warlock ya Pak. Kalau misalnya warlock ya warga lokal yang mau ada hajatan, bisa banget pesan dalam jumlah banyak juga ya Pak. Bisa. Di toko Pak Setio. Iya. Nah, ini seru banget, waktunya tidak lama. Satu, kalau kita bisa rangkum proses dari Pak Setio approach tim kemitraan, kemudian mencari lokasi, dan kemudian kita decide untuk GO, grand opening, itu tidak lama. Jadi secara proses kita di guide
Dan secara administrasi juga ada percepatan gitu ya Pak. Yang Iya. penting secara lokasi sudah terbukti strategis. Nah, kapan nih kita mau grand opening nih? Iya, Kita betul. kembalikan lagi, biasanya dikembalikan lagi ya Pak ke kemitraannya gitu. Iya, Siapnya betul. kapan Siap gitu. kapan. Nah, Pak Setio ini orangnya sat-set banget. Saya siap, bulan depan juga siap ini. Langsung disiapkan dan langsung bisa grand opening. Jadi kalau misalnya ada omongan-omongan nih Pak, kabar-kabar miring, oh di sana kemitraannya lama banget nih, sudah ada buktinya Pak Setio yang barusan sharing betapa satsetnya proses pembukaan kemitraan di Bolu Malang Singosari. Nah, setelah kita kulik toko-toko Pak Setio, nggak afdol rasanya kalau kita tuh nggak ngulik sebenarnya ketakutannya apa Pak sebagai pebisnis, apalagi Pak Setio ini yang awalnya jadi pekerja swasta memutuskan untuk fokus di bisnis. Nah, Ya. itu kan ya kalau bahasa Gen Z sekarang indis ekonomi ya Pak, itu Iya. kan sebuah pertaruhan ya sampai akhirnya fokus berbisnis. Nah, Oke. ketakutannya Pak sebagai pebisnis, apalagi ini bolu dan oleh-oleh, itu apa Pak? Untuk pada dasarnya sebenarnya kalau untuk ketakutan sih waktu itu apa ya, sedikit ya untuk ketakutannya. Pertama memang saya sama istri waktu itu memang pingin sekali untuk bisnis oleh-oleh. Dari awal pengen bisnis oleh-oleh, tapi belum tahu waktu itu. Akhirnya muncul di Bolu Malang Singosari ini. Akhirnya saya beranikan gabung di Bolu Malang Singosari. Soalnya di situ saya lihat, makanya ketakutan sedikit. Di dalam situ kalau kita sudah gabung sama tim Bolu Malang Singosari, kita banyak dibantu support, macam-macam supportnya. Dari situ meskipun saya sendiri untuk basic usaha bisnis belum seberapa besar, tapi saya lihat dari bisnis Bolu Malang Singosari ini dari prosedurnya, dari mekanisme kelihatannya kok menjanjikan. Kayak dituntun gitu ya Nah, jadinya. kita dituntun untuk apa ya? Dituntun untuk melangkah step by step untuk bisnis ini. Nggak langsung kita dilepas gitu aja. Makanya dari situ, wah enak juga kita bisnis, tapi setelah itu nggak dilepas gitu aja. Kita juga diajari proses proses toko, perputaran toko. Planogram ya Pak. Kayak gitu. Gimana sih caranya untuk menempatkan produk best seller Betul. supaya nggak kanibal ke produk lainnya, pasti juga ada guidance itu ya betul, Pak? Ya, kayak gitu contohnya. Oke, jadi sebenarnya ketakutannya tuh manageable ya Pak, kalau bisa kita bilang. Karena dari awal Pastor memang udah naksir, jadi ya Pak, naksir di bisnis oleh-oleh. Dan alhamdulillahnya dibantu juga sama tim kemitraan Bolu Malang Singosari untuk step by step-nya seperti apa. Bahkan dulu kalau bisa spill dikit-dikit, tapi nanti kita spill di akhir segmen. Dulu pasti jualannya juga nggak sebanyak sekarang ya Pak, betul nggak Pak? Betul. Ya. Jadi dulu step by step, kita awal-awal Pak Setio jualan 100 box. Selama 3 bulan naik lagi berapa? Itu juga karena satu, secara marketnya ada, dan kedua, sensing bisnisnya sudah mulai terasa. Berarti begitu ya Pak? Iya, betul. Itu, jadi menarik sekali untuk bisnis kemitraan Bolu Malang Singosari ini bersama Pak Setio. Nah, tadi kan kita udah ngulik kenapa sih sampai akhirnya memilih Bolu Malang Singosari, karena udah naksir duluan ternyata, dan udah sharing juga ketakutannya apa. Ternyata sebenarnya nggak takut-takut banget karena dari awal sudah naksir ya Pak. Nah, betul. Tapi kita kulik sedikit sebelum bisnis Bolu Malang Singosari Pak. Iya. Sebelumnya pernah nyoba bisnis lain nggak Pak? Sebelumnya dulu masih kerja, saya masih kerja ikut perusahaan. Saya juga pernah bisnis juga di bidang makanan. Saya sempat buka resto prasmanan kecil-kecilan kayak gitu. Okay. Sempat kayak gitu juga. Oke, tadi kita udah ngobrolin soal resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi dan ketakutan-ketakutan ya Pak, yang sudah dihadapi sama Pak Setio untuk menjalani kemitraan Bolu Malang Singosari. Kita tanya, gimana sih seorang Pak Setio yang sudah punya 3 toko menghadapi resiko
untuk menjual produk Bolu Malang Singosari. Seperti yang kita tahu, Bolu Malang Singosari kan kita tidak menggunakan pengawet ya Pak, sehingga daya tahan produknya juga terbatas, tapi justru itu komitmen kita untuk selalu memberikan produk yang selalu fresh kepada pelanggan kita. Nah, resikonya Pak, untuk bisnis di dunia F&B, terutama bolu dengan masa simpan yang pendek, itu seperti apa Pak? Pertama, kita harus tahu tren market dulu ya, pasar dulu ya. Pasar dulu rata-rata berapa. Kita harus tahu per day-nya berapa untuk jualan. Untuk jualan itu, nah di situ kita juga bisa menghitung rata-rata jualan kita per toko berapa, per titik berapa. Biar yang ditakutkan nanti ada kue yang mendekati expired ya, kayak gitu. Kita meminimalis itu. Pertama ya, inti satu untuk kita harus tahu pasar dulu, dan rata-rata per day dulu, per harinya berapa. Nah, memang dari awal saya gabung di sini memang masih bingung waktu itu. Saya mau buat order berapa ke pabrik. Nah, setelah tahunya kita pasar perharinya berapa, dan kita juga dibantu support dari tim kemitraan, dibantu cara menghitung untuk laku perharinya berapa, per minggu berapa, per bulan berapa, untuk meminimalis retur, kelebihan stok kayak gitu. Nah, di saat itu untuk poin plusnya tambahan lagi ya, saya mainnya bukan cuma di offline aja. Oke, itu catat poin pentingnya. Nanti kenapa Bapak bisa main di online, kita simpan ya Pak di akhir segmen. Jadi kalau kita analisa tadi berdasarkan jawaban ya dari Pak Setio, satu, rekan-rekan harus bisa membaca data pasar. Jadi tidak serta-merta saya mau jualan 1000 box gitu ya Pak. Jadi tapi harus baca pasar dulu. Misalnya di area Sanan, berapa banyak sih orang yang mungkin membutuhkan kue untuk hajatan gitu mungkin ya Pak. Yang kedua, berapa banyak sih turis yang sering lewat situ gitu. Biasanya kan kalau di area industrial, berapa persen sih orang yang akan mampir gitu ya Pak. Sehingga Pak Setio sebagai pebisnis membaca angka itu, lalu kemudian setelah dapat angka yang sudah kita dapat nggak akan ada artinya kalau kita tidak bisa menganalisa ya Pak. Betul. Akhirnya setelah itu Pak Setio menganalisa, lalu kemudian dibantu oleh tim kemitraan berupa cara untuk order berarti ya Pak, bahasa kasarnya. Per hari sama per minggu, larinya ke per bulan. Jadi untuk yang baru pertama kali mungkin mau bergabung di kemitraan Bolu Malang Singosari, jangan khawatir. Dari awal meskipun tidak punya basic bisnis untuk apalagi di produk bolu ya, pasti akan dibantu oleh tim kemitraan Bolu Malang Singosari terkait analisa datanya, kemudian dari cara perhitungan stok. Kalau mingguan berapa, harian berapa, bulanan berapa, sehingga meminimalisir produk return. Nah, kita ngomongin produk return, pasti banyak yang bertanya-tanya, Pak. Kalau misalnya produk return, itu tuh rugi nggak sih Pak sebenarnya sebagai kemitraan Pak? Dan support atau arahan dari tim kemitraan Bolu Malang Singosari seperti apa Pak? Dengan dibantunya untuk kita bisa belajar ngitung per hari, per minggu, per bulan itu, untuk mengurangi risiko retur itu kecil sedikit. Kalau memang retur kalau memang lagi pasar turun, nah memang ada kayak gitu. Tapi ketika kan bisa dibantu sama penjualan di hari berikutnya, apalagi pas momen ada long weekend atau high season kayak gitu. Oke, jadi untuk return karena pasti tadi sudah diajari ya Pak cara perhitungan stoknya, sehingga resiko untuk retur pun kecil. Karena dari awal kalau misalnya seperti Pak Setio ya serius untuk berbisnis, kemudian membaca angka pasar, kemudian juga sudah dibekali dengan cara order ya Pak setiap harinya dan setiap minggunya seperti apa, insya Allah untuk presentasi retur akan semakin kecil setiap bulannya ya Pak, apalagi semakin bertambahnya sensing bisnis dari Bapak Ibu Mitra Bolu Malang Singosari. Nah, tadi kita sudah dengar dari Pak Setio, ternyata
di Bolumalang Singosari, tim kemitraannya tuh juga aktif banget. Betul. Bapak di follow up atau ditanya-tanya sama tim kemitraan tuh setiap berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali sih Pak kalau boleh tahu? Atau justru per hari Pak? Kalau untuk ditanya sama tim kemitraan ya kita pengajuan podcast kan setiap hari. Nah, di situ kita juga bisa komunikasi sama tim kemitraan langsung, bisa tanya langsung. Kalau memang kita ada problem, mungkin untuk progres ke depannya gimana, kita bisa langsung tanya. Bisa datang ke kantor atau bisa cuman by phone aja. Oke, berarti sebenarnya kapanpun Bapak Ibu kemitraan butuh tuh pasti langsung direspon ya Pak, terkait dengan kondisi yang sedang dihadapi saat itu. Misalnya ada isu, ada satu kemasan yang ternyata masih kemasan lama, itu biasanya langsung ya Pak, langsung ini ada kemasan lama kita apakan gitu biasanya Pak, jadi langsung konsultasi di saat itu juga ya Pak? Saat itu juga. Saat itu juga, jadi nggak perlu khawatir dengan slow respon, biasanya takut nih Pak, kalau misalnya gabung kemitraan nanti saya dibiarin aja gimana gitu. Jadi tadi Pak Setio sudah sharing, nggak perlu khawatir karena tim kemitraan pasti akan respon dengan cepat apapun kebutuhan dan isu yang dihadapi sama Bapak Ibu kemitraan di saat itu. Setelah kita tadi ngobrol soal resiko nih Pak, nah kita selanjutnya ngobrol sedikit topik sensitif. Ketika toko rame dan toko sepi Pak, nah momen-momennya boleh nggak Pak di-share? Toko ramenya dari Pak Setio tuh kapan dan gimana sih treatment Bapak? Lalu ketika sepi itu tuh seperti apa untuk meminimalisir return itu tadi? Oh gitu. Untuk yang pertama untuk toko rame biasanya kan di momen-momen high season ya. Di momen high season, long weekend kayak gitu. Itu pasti trafficnya lagi naik. Apalagi untuk di Malang sendiri kan tempat wisata. Banyak wisata datang untuk nyari wisata dan sama nyari oleh-oleh di momen long weekend itu. Ditambah lagi dengan kalau saya sendiri mungkin arahan juga dari tim kemitraan, kita bukan cuma jualan offline di toko. Saya juga bergabung dengan beberapa online untuk dongkrak penjualan. Sekarang kan masalah sudah online-nya lebih besar. Betul. Semuanya serba pengen instan, pengen online gitu ya. Apalagi panas-panas ya Pak, orang jadi malas gitu ya Pak keluar rumah. Jadi selain ketika high season itu ketika momen-momen liburan dan momen-momen long weekend, biasanya Pak disamperin sama turis-turis dari mana Pak? Ya sebenarnya masih luar kota. Kalau dari selain kota Malang sendiri, mungkin dari kota-kota seberang, ada di Kediri, macam-macam Surabaya, kayak itu yang berwisata di Malang, mau cari oleh-oleh, rata-rata sih masih belum seberapa jauh. Oke, nah ketika low season dan trafficnya sedang turun, Pak Setio nggak cuma mengandalkan toko fisik offline ya Pak, tapi juga online-nya dikencengin. Nah, disitulah strategi berbisnisnya bermain ya Pak. Apa offering yang sudah disampaikan atau diberikan sama Pak Setio di online itu bisa di-push. Lalu ketika high season justru dimaksimalkan di toko offline-nya. Betul begitu ya Pak? Betul. Jadi supaya balance dan presentasi returnnya kecil, tapi tetap profit dalam apapun seasonnya gitu ya Pak. Tadi udah menarik banget tuh, kita ngomongnya soal high season dan low seasonnya. Nah, kita masuk ke topik sensitif nih Pak. Ketika trafficnya naik Pak, omsetnya Bapak bisa dapat berapa nih Pak? Dalam 1 bulan Pak? Dalam 1 bulan. Berapa ya omsetnya ya? Kurang lebih ya 20-an lah. 20-an. Itu berarti iPhone Pro Max dapat ya Pak? Masuk, ya. iPhone Pro Max dapat. Jadi selama kerja jualan bolu 1 bulan dapat iPhone Pro Max bisa. Nih Pak Setio orangnya. Bisa. Jadi jangan khawatir. Sebenarnya cuan apa enggak? Cuan banget sebenarnya. Tergantung bagaimana kita mengelolanya. Betul ya Pak. Nah ketika kita nggak fair ya Pak kalau ngomongin trafficnya naik, omsetnya berapa. Nah ketika trafficnya turun, penjualan online-nya itu tuh offeringnya, promo-promo apa sih yang biasanya Bapak share ke customer-customer di area toko Bapak? Join promo dari
ojek online gitu mungkin Betul. Pak? Itu juga ada, kita join promo. Itu malah yang saya gencarkan untuk setiap harinya. Kalau ada momen promo di online, di ojek online kayak gitu, itu yang pasti saya ambil. Masa traffic kayak gitu yang kalau pas momen di menurunnya penjualan itu sangat sangat membantu sekali. Malah biasanya malah lebih besar dari online daripada di offline-nya. Oh, Kalau kita ada momen-momen tertentu ada berarti ya, momen Pak? tertentu dari Oke. online-nya. Memang kita nggak tahu momen itu jatuhnya di bulan apa, nanti biasanya berapa hari, berapa bulan biasanya. Promo di online, di ojek online. Yang penting konsisten aja. Kita konsisten mengikuti promo di ojek online. Sama saya juga ada support juga punya beberapa reseller. Oke, Gitu. jadi kalau saya lihat sih Pak Setio sensing bisnis pebisnisnya udah oke banget nih. Pertama tadi ngomongin analisa data, yang kedua melihat momentum, betul ya Pak? Betul. Momentum ketika kita lagi turun trafficnya, bukan kita meratapi dan justru mencari ke sana ke sini ya Pak. Justru disitulah momentumnya itu kita temukan. Nah kalau versi Pak Setio, kita langsung melihat apakah ada peluang online itu. Ternyata ada dan banyak ya Pak justru Banyak Pak. sekali ya. Banyak banget. Lalu ketika ada tawaran dari platform tersebut langsung join, nggak pakai lama, tentu dengan perhitungan ya Pak. Betul. Dengan perhitungan margin dan lain sebagainya. Ketika join ternyata hasilnya juga sangat memuaskan. Iya. Berarti sebagai pebisnis pun selain kita harus membaca data, kita juga harus membaca momentum. Betul. Yang ketiga, momentum yang sudah didapatkan nggak cuma hanya kita dapatkan di online, tapi ternyata dapat juga dari reseller. Iya. Dari luar kota, betul ya Pak? Betul. Dari luar kota. Sehingga berbagai macam kemungkinan tuh bisa kita coba gitu ya Pak sebagai Betul. pebisnis gitu. Yang penting usaha bisa tetap jalan terus, Betul. Mbak. Perputaran Bisnisnya. bolunya juga Betul. Iya. cepat terjual, sehingga tadi yang berkali-kali disampaikan sama Pak Setio, presentasi returnya kecil. Karena secara operasional dan secara permintaan itu sudah diatur sedemikian rupa ya Pak sejak awal gitu. Nah, kita tadi udah ngomongin profit, kita juga udah ngomongin resiko, kita sudah membaca momentum dan juga kita sudah cari tahu nih kulik-kulik soal traffic naik dan traffic turun. Kita tanya modalnya dulu berapa Pak waktu membuka satu toko di Sanan tahun 2018. Bedanya dengan sekarang seperti apa dan boleh diceritain dalam jangka waktu berapa Bapak bisa balik modal. Nah ini belum pernah di-share ya Pak ke siapapun, jadi ini eksklusif untuk viewers Bolu Malang Singosari di YouTube kita. Kalau dari modal pertama ya kita lokasi dulu Mbak ya, dari tempat tokonya. Tokonya kita sendiri yang tahu, mungkin beda-beda ya setiap lokasi. Sewanya harganya dari harga sewa toko, terus dari isinya dalam toko, ada rak macam-macam kayak gitu. Kalau saya sih untuk yang di Sanan itu ya kurang lebih 60-70-an. 60-70 Iya. juta. Itu modal awal, udah all in ya Beda-beda. Pak? All in ya, Udah all beda-beda. Setiap toko beda, mungkin setiap kota juga beda-beda. Betul. Mungkin juga menyesuaikan dengan kurs rupiah saat itu, dengan inflasi juga ya Pak. Iya. Jadi ketika 2018 di saat ini mungkin 60-70, oh kecil ya ternyata gitu. Tapi kan di saat itu kita juga harus memperhitungkan itu juga. Jadi dengan modal 60-70 juta dalam jangka waktu untuk mempersiapkan toko itu sampai grand opening, itu sudah termasuk dengan stok bolu pertama ya Pak? Minggu pertama yang dijual belum? Oh belum. Oh itu belum. Jadi itu untuk hanya interior dan tokonya, fisiknya ya Pak? Toko sama interior dalamnya. Berarti kalau diancang-ancang nih bahasa Jawanya ya Pak, biasa sampai 80-an ya Pak? 80-90? Kurang lebih segitu. Kurang lebih seperti itu. Bolunya. Bersama bolunya. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya investasi itu di awal memang harus all in. Kenapa? Karena supaya tidak ada perbedaan. Jadi antara mana sih sebenarnya yang Bolu Malang Singosari yang punyanya Bolu Malang Singosari dan mana punya kemitraan. Karena visual itu sangat menentukan, betul ya Pak? Betul. Ketika pelanggan datang ke tokonya Pak Setio, pasti pelanggan merasa, oh ini sama kok, sama kayak yang di toko. Nah itulah pentingnya untuk menyamakan desain dan juga supaya secara visual customer tidak kaget gitu loh. Betul. Jadi tidak shock culture gitu ya Pak.
dengan modal 80-90 juta di tahun 2018 yang berlokasi di Sanan, toko pertamanya Pak Setio. Balik modalnya Pak, boleh di-share nggak Pak? Balik modalnya berapa bulan ya waktu itu? Untuk toko Sanan sebetulnya itu agak cepat juga. Masalah itu kan pertama kali juga Bolu Malang di Malang. Maksud pembukaan juga di Bolu Malang. Lagi anget-angetnya ya Pak? Betul, lagi apa ya, viral-viralnya lah di Malang. Akhirnya respon juga bagus waktu itu, tahun 2018. Responnya Bolu Malang ke masyarakat bagus waktu itu. Cepat sebetulnya tuh. Nah, untuk berapa lama? Mungkin ya kurang lebih berapa ya waktu itu ya? Sudah balik modal itu kurang lebih 6 bulan lah. 6 bulan. Iya. Jadi dalam hitungan bulan sudah balik modal hanya dengan jualan bolu ya Pak. Iya. Jadi bisnis yang kelihatannya ecek-ecek nih bolu gitu. Tapi ternyata balik modalnya cepat dan juga secara retain ya Pak benar-benar dibantu di-guide sama tim kemitraannya juga. Jadi Betul. selain profit secara materi tapi juga insight, pengetahuan, wawasan untuk berbisnis. Iya, Jadi ilmunya, just betul. in case ada traffic sedang turun ataupun traffic sedang naik, tidak ada potensial low sales ya Pak, Low sales, ataupun produk yang retur Iya. gitu ya. Nah ini udah di spill nih, ini eksklusif banget nih di podcastnya Bolu Malang Singosari, tidak akan di-share sama Pak Setio nih di tempat manapun nih. Nah tadi kita udah nanyain omset dan juga modal. Iya. Nah kita tanya, ketika di 3 bulan pertama versus dengan tahun kedua nih Pak, perjalanan bisnis Bolu Malang Singosari Bapak seperti apa sih Pak? Secara ini awal-awal enak tapi struggle, tapi saya justru menemukan sesuatu gitu ternyata ketika momen-momen struggle itu gitu. Di awal pertama kali buka Bolu Malang sekitar 2018 itu respon dari masyarakat bagus, peminatnya juga bagus. Terus setelah juga waktu itu dibantu support dari, bukan support lah, anniversary atau GO waktu itu dari Bolu Malang Singosari yang besar, akhirnya bantu sekali untuk penjualan Bolu Malang Singosari. Sekitar tahun 2020 itu yang waktu COVID ya Pak berarti Pak? Betul, pandemi waktu itu. Waktu COVID. Pandemi itu yang sangat waktu itu turun di momen pandemi itu. Jangan-jangan Bapak memanfaatkan channel online waktu itu ya Pak? Di tahun 2020 itu ya? Ya, sebetulnya kalau channel online saya sudah masuk dari awal. Cuman untuk program promonya kan beda-beda setiap bulan. Betul. Kayak gitu. Jadi justru, itu melihat peluang juga ya, momentum dan peluang itu sangat penting ternyata untuk bisnis ya Pak. Betul. Ketika momen COVID, orang membatasi diri untuk keluar, nah di saat itulah kita hajar momentum untuk berjualan di platform online. Belum lagi dulu diskonnya kan gede-gedean juga ya Pak. Gede, diskonnya gede waktu itu, supportnya besar juga dari online. Betul. Itu. Nah saat itu juga waktu masa-masa sulit itu ya Pak, 2020 itu ya Pak. Dari tim kemitraan Bolu Malang Singosari supportnya berupa apa sih Pak? Boleh di-share nggak Pak? Ya macam-macam. Waktu itu kalau pas support dari tim kemitraan, pertama kalau kita lagi mungkin ada momen hack season atau momen yang kayak pas pandemi itu dibantu support promo. Dibantu support media sosial juga, meskipun saya sendiri juga ada media sosial, dibantu support media sosial, dibantu untuk per titik-titiknya itu. Terus untuk pelayanan ke customer dan momen yang biasanya yang kita harus bukan nunggu customer datang. Kita jemput bola ya Pak? Jemput bola. Kita diajari cari mungkin tempat-tempat keramaian, titik-titik keramaian yang mungkin memang tidak setiap hari kayak gitu. Ada yang setiap hari ada, kita bisa
pengenalan di situ. Oh, berarti Nah, dekat-dekat titik diinfokan toko. juga untuk titik-titik keramaian dan potensial Potensial, betul. penjualan di situ juga ya, Pak. Berarti Iya. sebenarnya selain di guide juga dibantu untuk mandiri ya, Pak. Jadi tidak let's say tidak bergantung pada bakar uang di promo, Iya. tapi lebih ke mandiri untuk jemput bola di Jemput bola, titik-titik betul. tertentu. Itu efektif nggak, Pak, untuk naikin jualan waktu itu, Pak? Efektif. Tapi masalah momen kayak gitu kan enggak Nggak datang 2 kali, betul. Iya. Dari tim kemitraan bantu ada di lokasi dekat toko mana itu ada titik keramaian, mungkin ada apa ya kayak semacam ada pasar atau pengajian kayak gitu. Itu tim kemitraan bantu untuk apa ya? Untuk melobi. Memfasilitasi gitu ya. ya, Pak? Akhirnya buka Tapi booth saya bisa masuk gitu. kita buka booth di situ. Oke, sampai dibantu juga untuk memfasilitasi ketika ada titik-titik keramaian yang ada di toko-toko mitra ya, Pak? Ya. Jadi peran kemitraan sebenarnya benar tadi kata Pak Setio, tidak begitu kita daftar dapat tempat grand opening selesai urusannya gitu ya. Tapi setiap hari, setiap ada event dan setiap momentum-momentum tertentu ternyata Bapak Ibu kemitraan dari Bolu Malang Singosari itu juga ada apa ya ibaratnya treatment ya, Pak. Betul. Ini ada peluang untuk membuka ya. acara di sini. Mau apa tidak nih saya bukakan gitu ya, Pak. Nah, ini ada apa namanya? Oh, tokonya lagi low season nih. Ini ada promo, silahkan bisa di-apply begitu ya, Pak. Betul. Sehingga membersamai gitu ya, Pak, membersamai mitra-mitra ini untuk tumbuh dari yang sebelumnya takut untuk forecast besar ya, Pak, sampai akhirnya pede nih, sampai akhirnya Pak Setio punya reseller loh. Iya. Reseller dari luar kota. Nah, kita udah mau masuk ke segmen terakhir nih. Pak Setio, kita mau tanya, selain benefit ya, Pak, berupa materi atau berupa nominal ya, Pak. Sebenarnya benefit lain yang Bapak dapatkan dari berbisnis Bolu Malang Singosari ini apa sih, Pak? Benefitnya ya sebetulnya ya apa ya? Ya kembali ke kita, Pak ya. Ya sebenarnya ya banyak juga untuk benefitnya. Ya contoh kita ada kendaraan sendiri. Waduh, itu udah dari spill tuh benefitnya. Sudah ada kendaraan sendiri ya, Pak, dari berbisnis Bolu Malang Singosari ya, Pak. Betul. Selain itu, Pak, secara koneksi mungkin Pak, apakah karena sering buka booth di area tertentu sampai akhirnya dapat koneksi nih dari dinas terkait atau dari instansi terkait. Itu apakah ada arahnya ke sana, Pak? Ada kalau kita sering buka booth ke mungkin dinas atau ke tempat tentu atau apa ya atau di tempat perkumpulan, enaknya kita lebih langsung mengena ke sumber itu. Kita bisa tahu, bisa mengenal langsung apa ya yang memfasilitasi itu. Bisa kenal ya, kita bisa apa ya, bisa kerjasama bareng kayak gitu. Jadi kedepannya kalau misalnya instansi tersebut sedang ada acara langsung dihubungi oleh pihak acara tersebut ya, Pak. Jadi sebenarnya lebih koneksi juga ya, Pak. Selain baca data, kemudian dikasih untuk cara kita forecast gitu ya, Pak. Tapi juga difasilitasi untuk membuka peluang-peluang tertentu. Nah, ini kalau kita lihat dari awal tadi Pak Setio ngakunya basic bisnisnya masih nol, masih nggak bisa. Sekarang kalau teman-teman baca atau mendengarkan sampai durasi akhir, Pak Setio ini sensing bisnisnya oke banget loh. Jadi dari tadi ada progres yang signifikan, berarti itu juga menunjukkan betapa signifikannya pertumbuhan mitra dari Pak Setio gitu ya, Pak. Alhamdulillah, ini happy banget nih dengarnya nih, Pak, kita, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak, untuk menutup. Nah, kalau ada rekan kerja Bapak atau kerabat Bapak mau buka Bolu Malang Singosari, Pak, apa yang akan Bapak sampaikan, Pak? Kalau mungkin ada saudara atau teman yang mau buka Bolu Malang Singosari, apa ya, nggak usah dipikir terlalu panjang, terlalu dalam. Masalah kita kalau sudah masuk ke mitra Bolu Malang Singosari benar-benar dibantu support apapun, penjualan dari promo, banyak sekali support yang saya dapat untuk jadi kemitraan ini.
Yang kita nggak tahu bisnis bisa belajar bisnis. Yang nggak tahu cara ngembangkan bisa belajar cara ngembangkan. Semua akhirnya untuk semua progres acara-acara itu banyak dibantu di mana di Bolu Malang ini. Kita nggak usah bingung, nggak usah ragu, gabung aja, jalani. Yang penting konsisten. Keren banget. Tepuk tangan buat Pak Setio. Jadi rekan-rekan tadi kita sudah panjang lebar nih ngobrol dan ngulik soal Pak Setio ini sampai nyebut nominal. Ini kebangetan banget kalau nggak ditonton sampai akhir. Jadi kalau kita lihat dari awal Pak Setio ngakunya nggak bisa bisnis, nggak ada pengalaman bisnis. Ternyata secara sensing, secara development dari mulai awal tahun 2012 sampai tahun 2026 sampai punya 3 toko mitra. Ternyata sensingnya terus terasa semakin tajam dan semakin tahu gimana sih caranya untuk menanggulangi season-season tertentu ya Pak. Iya. Dia juga peran dari tim kemitraan Bolu Malang Singosari juga signifikan itu, semaksimal itu, dan juga sekonsisten itu untuk membantu semua kemitraan-kemitraan Bolu Malang Singosari untuk punya progres, Betul. untuk bertumbuh, dan juga untuk punya sensing bisnisnya sendiri. Iya, betul. Nah, terima kasih banyak rekan-rekan sudah mengikuti podcast kita bersama dengan Pak Setio dari awal sampai akhir. Iya. Jangan lupa, tadi tokonya di mana aja? Toko Pak Setio ada di Sanan. Kemudian yang kedua ada di depan Arjosari. Terminal Arjosari. Dan yang ketiga yang terbaru ada di Klojen. Nah, nanti kita akan share cuplikan-cuplikan fasad tokonya Pak Setio. Silahkan mampir. Karena di situ juga banyak tersedia pojok-pojok UMKM, nggak cuma Bolu Malang Singosari aja, tapi juga specialty dari masing-masing supplier-supplier yang terdekat dari toko Pak Setio. Betul. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Podcast Bolu Malang Singosari.